Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan asesmen psikologi dalam beberapa setting di dalam bidang keilmuan psikologi yang cukup beragam. Baik. Ya, penggunaan asesmen psikologi yang jelas sesuai dengan bidang kajian psikologi sendiri. Mungkin teman-teman sudah familiar gitu ya, di tahun pertama sudah mulai mengenal bahwa bidang kajian psikologi itu cukup bermacam-macam. Mulai dari setting pendidikan, kemudian perkembangan manusia gitu ya, mulai dari dalam kandungan sampai dengan akhir hayat, bidang klinis dan kesehatan, forensik yang masih masuk di setting klinis juga kebanyakan, kemudian ada industri organisasi, masuk bisnis juga di situ, dan kalau di organisasi contohnya misalnya secara spesifik misalnya militer, kemudian psikologi konseling, dan psikologi sosial, dan ada yang lain juga misalnya yang belum disebutkan di sini. Oke, nah contoh secara spesifik penggunaan asesmen psikologi dalam setting pendidikan, contohnya mungkin yang kalian sudah cukup familiar adalah placement test. Ya, misalnya ada beberapa tipe sekolah yang kelasnya dibagi berdasarkan kapasitas intelektualnya. Gitu. Misalnya ada kelas unggulan dan lain sebagainya. Nah, ini penggunaan asesmen psikologi secara spesifik sebenarnya tes psikologi ya. Kemudian misalnya tes minat bakat gitu ya. Misalnya oke, siswanya secara spesifik misalnya kalau di SD atau TK udah mulai dikenal ya. Kalau misalnya di sekolah-sekolah swasta gitu, negeri mungkin juga ada ya yang setiap akhir pekannya mereka sekolahnya spesifik untuk ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, misalnya agar mereka lebih terarah gitu. Nah, bisa juga menggunakan asesmen psikologi. Kemudian untuk ujian masuknya, nah seleksi masuknya gitu ya, termasuk kalian misalnya mau masuk ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya mau masuk IPA atau IPS, kalau tadi atas minat bakat, kemudian membantu mendiagnosa penyebab kesulitan belajar anak. Nah, misalnya ini biasanya cukup lumayan sering muncul ketika udah mulai masuk SD nih, atau di TK biasanya juga. Ini tapi biasanya tuntutan untuk belajar lebih spesifik itu di SD. Misalnya apakah dia atensinya terbatas gitu ya, atau misalnya dia kalau nulis suka kebalik-balik misalnya, atau dia tipikal slow learner dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diagnosisnya bisa menggunakan asesmen psikologi. Kemudian juga mendiagnosis kesiapan belajar anak. Misalnya dari dia masuk TK ke SD, tuntutannya pasti lebih serius gitu ya belajarnya di SD dibandingkan di TK. Sehingga sebenarnya kan bisa cukup banyak yang orang tua tuh masukin anaknya usianya masih terlalu muda. Nah, sebenarnya dia sudah ready belum? Dia sudah siap belum untuk sebenarnya masuk SD? Jadi tes kesiapan sekolah, tes kesiapan belajar. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan gitu. Kemudian di setting perkembangan. Nah, misalnya biasanya untuk mengetahui perkembangan kognitifnya. Kan kalau kalian belajar di psikologi perkembangan gitu ya, entah itu perkembangan fisik ataupun psikologis misalnya, pada usia berapakah anak sebenarnya sudah mulai bisa berbicara walaupun belum clear gitu ya, kayak mulai babbling, mulai cooing, apa dan lain sebagainya. Misalnya kalau dari aspek verbal atau sebenarnya dia udah mulai bisa berdiri, jalan, merangkak tuh di usia berapa misalnya, terus dia udah mulai bisa memahami emosi orang lain ketika diajak ngobrol walaupun belum bisa merespon secara verbal, nah itu usia berapa misalnya. Nah, itu kan tahap perkembangannya seperti apa. Nah, sehingga ketika misalnya kok kayaknya nggak sesuai perkembangannya ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menggunakan asesmen psikologi, settingnya secara spesifik untuk perkembangan. Metodenya bisa juga dengan observasi, wawancara, tapi kalau ke anak-anak ya, kalau spesifik ke anak-anak biasanya observasi, wawancaranya ke orang tuanya atau significant other-nya, atau juga bisa menggunakan dokumentasi, misalnya riwayat medisnya gitu, rekam medisnya selama ini gitu. Terus kemudian baik selama di kandungan atau eh, selama dia kecil gitu, selama dia infant bayi gitu. Terus kemudian eh,
juga bisa menggunakan tes psikologi tertentu yang memang spesifik sesuai dengan tujuannya, gitu. Nah, contoh-contoh alat tes yang bisa digunakan misalnya Bailey test gitu ya. Nah, ini untuk melihat perkembangan bayi. Nah, biasanya ini cukup banyak digunakan untuk ngecek di klinik tumbuh kembang biasanya untuk ngecek perkembangan mentalnya anak ini atau bayi ini sudah sesuai belum dan lain sebagainya. Kemudian ada tes VMI, Visual Motoric Integration, kemudian the Frostic, ya ini contoh-contohnya saja. Nah, kemudian penggunaan asesmen psikologi pada setting klinis dan kesehatan. Nah, secara umum sesuai dengan ranahnya klinis ya, eee, itu biasanya untuk mendiagnosis apakah ada kondisi abnormalitas secara psikologis gitu ya, penyimpangan perilaku, kepribadian, untuk memeriksa kondisi psikologis seseorang gitu. Nah, prosesnya baik secara individual ataupun secara kelompok tergantung tujuannya. Metodenya, banyak gitu ya, bisa menggunakan observasi, wawancara, atau mungkin riwayat kasus, baik dia sendiri ataupun orang tuanya ataupun orang terdekatnya. Karena biasanya gangguan psikologis itu juga ada riwayat genetik gitu. Kemudian, biografinya dia bisa atau alat tes tertentu, baik alat tes kecerdasan, kepribadian, dan, tergantung permasalahan munculnya itu atau gejala yang muncul di ranah area apa. Ini beberapa contoh alat tesnya. Rorschach, TAT, ini alat tes personality, kepribadian, kemudian CAT ini, kepribadian juga tapi untuk anak-anak, ada CEQ CEQ, ya ini untuk anak-anak, BDI ini untuk, depresi, ini bukan BACK ya, tapi Beck 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 ini nama orangnya, Beck Depression Inventory, ada MMPI, dan lain-lain. Nah, kalau di setting secara spesifik kesehatan, khususnya health psychology atau psikologi kesehatan, nah kalau health psychology ini fokusnya untuk memahami peran dari variabel psikologis ketika dia mulai muncul gangguannya, gitu ya, atau ketika dia sudah mulai mengalami, gitu ya, ketika sudah mulai mengalami, kan tadi masih gejala awal, kalau onset itu masih awalnya, ketika sedang prosesnya, treatment-nya atau bahkan, prevention gitu ya, entah sifatnya illness, disease, atau disability. Jadi nggak melulu tentang gangguan psikologis, bisa jadi juga misalnya, dia punya, cancer gitu, atau dia punya terminal illness gitu ya, misalnya penyakit jantung atau apa. Nah, biasanya kan di situ ada variabel psikologisnya ya, misalnya oke, ternyata dia muncul depression nih, karena cancer, karena dia udah merasa nggak punya harapan hidup misalnya. Nah, itu juga sebenarnya, aspek psikologisnya sangat berpengaruh terhadap proses kesehatan dia secara umum, gitu ya. Sehingga di sini, psikologi kesehatan, eee, ikut terlibat gitu atau berperan di sini. Nah, aktivitasnya mulai dari proses pengajaran, ya di kelas gitu ya, untuk kita belajar, penelitian, dan juga pelayanan langsung, terutama untuk promosi kesehatan. Biasanya untuk psikolog-psikolog atau konselor rumah sakit itu berperan di sini. Kemudian metodenya ya bisa wawancara, survei, observasi itu jelas ya. Kemudian ada paper and pencil test tergantung dari kebutuhannya gitu untuk melihat kondisinya dia, evaluasi apakah jika dia misalnya dikasih treatment nih, dia dikasih, relaksasi atau dia dikasih CBT. Nah, kira-kira gimana progresnya dan ada evaluasi nggak dari hasil intervensinya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau penelitian di psikologi kesehatan, intinya ini kan sebenarnya variabel psikologi ya, baik personality, behavior, lifestyle, dan lain-lain. Intinya apapun itu yang berhubungan dengan kondisi, psikologisnya dia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya psikologi, forensik. Nah, forensik sendiri secara umum dia, evaluate whether criminal defendant were insane at the time of their alleged offense, gitu. Jadi secara umum, untuk mengevaluasi apakah misalnya, pelaku atau misalnya tersangka gitu ya, yang terduga, melakukan tindak kriminal ini sebenarnya dia, bersalah atau enggak sih gitu, selama proses,
mungkin penyelidikan atau pas biasanya juga digunakan pas proses persidangan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di psikologi tuh istilahnya bukan waras atau tidak waras ya, kayak bukan sanity atau insane atau sane gitu, bukan. Tapi eh, biasanya menggunakan karena forensik pasti selalu berhubungan sama kasus-kasus hukum gitu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya kalau kita sebagai asesor di bidang forensik, psikologi forensik gitu ya, misalnya itu sebenarnya membantu jadi tugasnya kita adalah membantu asesor untuk menyusun atau untuk merencanakan prosedur dan bagaimana mereka pada akhirnya nanti membuat kerangka laporannya gitu ya. Sehingga beberapa pelaporan atau misalnya eh, istilah-istilah yang biasa kita gunakan jargon-jargon psikologinya misalnya mesti disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang di luar psikologi. Misalnya karena nanti mungkin yang baca misalnya polisi atau misalnya jaksa penuntut umum gitu ya atau hakim dan lain sebagainya. Intinya untuk memastikan bahwa si pelaku ini tuh sebenarnya atau bisa jadi juga kadang korbannya juga ya. Sebenarnya dia ini punya gangguan psikologis atau enggak gitu selama yang menyebabkan dia melakukan kejahatan tersebut misalnya. Kalau kita diagnosis punya gangguan psikologis, bisa jadi secara aturan hukumnya dia jadi bebas, gitu ya, karena kan dianggapnya eh, dia apa ya, ada masalah tertentu gitu, ada masalah psikologis gitu. Karena misalnya eh, kita bilang bahwa di situ dia punya schizofren gitu, sehingga dia tidak bisa, dia misalnya membunuh orang gitu ya. Nah, dia ternyata tidak bisa membedakan antara itu realitas atau fantasi gitu ya, misalnya. Jadi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, bisa jadi eh, tuntutan hukumnya bebas karena dia memang punya kondisi psikologis tertentu. Nah, sebenarnya tujuannya arahnya ke sana apakah si pelaku ini punya kondisi-kondisi psikologis tertentu yang sebenarnya pada akhirnya nanti bisa uh, mempengaruhi hasil dari uh, apa ya, persidangan gitu ya, nanti mempengaruhi hukumannya dan lain sebagainya gitu. Jadi sebagai data tambahan yang akan digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Nah, kalau di setting PIO dan juga di bisnis dan militer ini cukup macam-macam, mulai dari seleksi, ya promosi, potential review. Kalau potential review itu lebih ke orangnya misalnya dites pada posisi yang sekarang itu sebenarnya dia udah oke atau belum gitu. Sudah oke atau sebenarnya belum oke, masih butuh nih pelatihan-pelatihan tertentu agar dia lebih oke atau misalnya dia nggak oke sama sekali misalnya atau untuk misalnya kebutuhan training need analysis gitu ya, atau mungkin untuk kepuasan kerja dan lain sebagainya. Metodenya sama secara umum ya, observasi, wawancara, dan juga pakai survei atau alat tes tertentu. Nah, ini alat tes yang secara umum banyak digunakan di setting PIO, ya, baik tes kepribadian, intelijensi, maupun sikap kerja. Kemudian bisa jadi untuk promosi ya, performance dalam aspek leadership ini penting gitu. Dan biasanya ini nggak cuma pakai wawancara atau alat tes, tapi juga bisa pakai focus group discussion, role play, in basket, dan lain-lain. Kemudian penerapan dalam bidang lainnya, misalnya desain produk atau lingkungan, misalnya ya kayak untuk marketing gitu, ergonomika, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan asesmen psikologi dalam setting klinis. Nah, misalnya konseling ya dalam setting konseling. Nah, konseling ini kan macam-macam. Dan konseling itu nggak melulu sebenarnya di ranah pendidikan ya gitu. Nah, tapi secara umum kalau misalnya di konteks pendidikan, misalnya ke sekolah, di sekolah gitu ya, atau di lembaga pemasyarakatan, misalnya di eh, penjara gitu ya, misalnya mereka butuh untuk tahu bahwa progresi orang yang sudah dihukum di penjara ini seperti apa, misalnya atau di lembaga pemerintahan atau swasta. Misalnya ada kalau di setting industri organisasi itu misalnya konselingnya untuk pendampingan si pegawai agar dia lebih oke gitu, lebih sehat mental sehingga dalam menjalankan pekerjaannya jadi lebih oke gitu.
Terus kemudian tujuannya sebenarnya secara umum untuk improvement ya, untuk meningkatkan atau mengembangkan si, asesinya, sehingga dia lebih mampu, apa ya, menyesuaikan dengan pekerjaannya, lebih adjust, lebih bisa menyesuaikan dengan, pekerjaannya, dengan lingkungannya, tuntutan di organisasi atau tuntutan di, tempat di mana dia berada, kemudian, produktivitasnya dan juga variabel-variabel psikologis lainnya. Kemudian aspek yang diukur bisa jadi kalau di setting konseling ya, keterampilan sosialnya, akademiknya, sosialnya, kepribadian, dan lain-lain. Nah, pertanyaan rujukannya biasanya, kalau misalnya di setting pendidikan, oke dia dirujuk disuruh konseling karena misalnya dia susah banget nih buat fokus gitu, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kalau di setting PIO, Eee, sebenarnya, si klien ini, secara spesifik karirnya saat ini sudah sesuai atau belum sih gitu, atau dia sebenarnya bisa dipindahkan ke tempat yang lain misalnya, karena dia kok sekarang nggak terlalu oke misalnya. Atau misalnya kalau ini persiapan untuk pensiun misalnya. Nah, ada nggak aktivitas-aktivitas tertentu yang perlu dipersiapkan gitu sehingga dia nanti pensiun dengan, happy gitu misalnya, dengan, minim gangguan gitu misalnya. Nah, kalau di setting sosial sih secara umum sebenarnya untuk penelitian ya, penelitian khususnya untuk misalnya mendiagnosis suatu lingkungan di masyarakat. Jadi ngomongin tentang masyarakat biasanya. Entah itu, patologis, masyarakat gitu ya, ada masalah misalnya kejahatan di lingkungan tertentu, kita mau ngecek sebenarnya dari aspek psikologi sosialnya seperti apa, gitu. Jadi salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh individu, sehingga struktur diagnosis dimulai dari individu hingga kelompok, begitu juga sebaliknya. Nah, misalnya apakah ini ada, berhubungan sama aspek gender, suku, kebiasaan di lingkungan tertentu, habit gitu ya, misalnya atau kepribadian dalam interaksi sosial dan lain sebagainya. Metodenya secara umum sama, alat ukurnya atau alat tesnya secara umum ini sebenarnya beberapa alat tes yang digunakan di setting klinis ya, tapi sesuai kebutuhan aja. Biasanya kalau sosial ini kebanyakan alat tesnya, cukup banyak gitu, tergantung variabelnya nanti yang digunakan apa, gitu. Oke, baik. Secara umum kita sudah selesai. Terima kasih banyak.